integral V1, V2, P0. Karena di sini tekanannya itu konstan, maka P0 dikali P dV. Nah, kemudian hasilnya itu integral dari V1, V2, P0, P dV itu sama dengan P0 dikali delta V, di mana delta V ini V2 dikurangi P1. Kemudian kerja pada isotermal atau temperatur konstan. Di sini kita menggunakan gas ideal. Nah, maka PV sama dengan MRT, maka P-nya itu sama dengan MR T0 per V. Nah, kemudian kerja batasnya itu WB sama dengan integral 12 PdV sama dengan integral 12 MR T0 per V dikali dV. Nah, kemudian sama MR T0 integral 1 per V dV, maka MRT0 ln V, V1 dan V2 sama dengan MRT0 ln V2 per V1. Karena kemarin kita sudah membahas contoh soal dari kerja batas pada volume konstan. Nah, di sini juga ada contoh soal pada tekanan konstan. Nah, soalnya itu, sebuah silinder berpiston tanpa gesekan berisi 5 kg uap pada tekanan 400 kPa dengan suhu 200 derajat Celcius. Kemudian, panas itu ditransfer ke uap sampai suhu mencapai 250 derajat Celcius. Nah, jika piston ini tidak terikat pada poros dan masanya itu konstan, nah maka kita tentukan kerja yang dilakukan oleh uap selama proses ini. Nah, tadi kan sudah diketahui bahwa P-nya itu, tekanannya itu 400 kPa. Kemudian suhu awalnya itu 200 derajat Celcius. Dan suhu akhirnya itu 250 derajat Celcius. Kemudian ada masanya yaitu 5 kg. Nah, kita selesaikan dengan rumus yang tadi pada tekanan konstan ini, maka rumusnya WB sama dengan integral 12 PdV sama dengan P0 dikali V2 dikurang V1. Nah, di mana V ini volume itu sama dengan massa dikali volume jenis. Maka WB sama dengan massa dikali P0 dikali V2 min V1. Nah, kemudian kita lihat nih di tabel termodinamika 6 untuk mencari V2 dan V1-nya itu. Nah, V2-nya ini kita cari pada tekanan 400 kPa dengan suhu 200 derajat Celcius. Nah, karena di sini itu pakainya itu megapascal, nah maka kita cari di tekanan 0,40 megapascal di suhunya itu 200 derajat Celcius. Nah, di sini V-nya itu 0,5342 untuk tekanan 400 kPa dengan suhu 200 derajat Celcius. Nah, untuk yang suhu 250 derajat Celcius itu V-nya itu 0,5951. Nah, terus lalu kita masukkan ke rumus ini yang massa dikali P0 dikali V2 min V1. Nah, maka didapatkan hasilnya itu 121,8 kJ. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Sebentar, Nur Kamila. Iya, Bu.
Ada yang mau nanya? Kalau contoh sebelumnya, volumenya konstan ya. Iya. Maka kerja batasnya itu sama dengan 0 ya. Kemudian yang kedua, tekanannya konstan ya. Iya. Nah, awalnya diintegralkan dulu karena tekanannya konstan kan keluarkan. Yang diintegralkan tinggal dV kan, maka P2 min P1. Nah, lihat P-nya itu besar. Ya kan? Makanya di bawah muncul M karena yang mau kita gunakan dari tabel adalah volum jenis. Gitu ya. Nah, karena kalau tidak dikalikan dengan M nanti masih ada per kilogram. Oke? Sampai sini paham? Yang lain? Saya. Itu pertanyaannya kenapa pakai tabel A6? Itu Nur, silahkan jelaskan. Kenapa nggak pakai tabel A4, A5? Ya, silahkan. Di sini kan karena tekanan dan berat pistonnya itu konstan, jadi tekanan uap di dalam silinder itu tetap konstan. Nah, maka kita gunakan tabel A6 itu superheated water. Kelihatan dari soalnya atau gimana? Dia itu kondisinya super high heat. Dari soal mah nggak ada ya, betul tidak Fahmi? Iya. Lina, mana Lina? Ada yang bisa bantu? Nina. Kok bisa pakai tabel A6? Yang waktu kuliah itu loh, sama yang si Cantika yang maju itu loh. Kalau ada tekanan, Kenapa? ada suhu, Kenapa? yang mau dibandingkannya apa? Ya karena di sini kan diketahui itu tekanan sama suhunya. Jadi kita cari tabel yang Carinya tabel yang apa? A5, apa A4, apa A6? Bukan, maksudnya kita mau nentuin nih tabel A6 itu kenapa super high tech yang mau kita pakai gitu. Karena kan di soal nggak ada tuh. Apakah kamu bisa menebaknya di super high tech gitu? enggak, Bu. P-nya itu dibandingkan dengan P1, T-nya itu dibandingkan dengan T1. Coba dibuka. Ya. Coba dibuka. Yang mau kita jadi ajarkan tabel A4 di mana suhu gitu kan. Dan tabel A5 untuk tekanan. Coba biar sekalian dioret-oret di situ. Dibuka kalau apa namanya appendiknya mungkin dibuka sendiri, nggak usah dimunculin. Iya, Bu. Coba kalau P-nya 400, T1-nya berapa? Kemudian kan nanti dibandingin sama suhu yang ketika kondisi itu 200 gitu kan. Kemudian pada suhu 250 bandingin apakah dia itu lebih kecil atau lebih besar dari T1 atau P1-nya gitu kan. Enggak, coba. Sebentar, Bu.
karena di sini suhunya itu 200 derajat Celcius, terus kita pakai tekanan yang 400 kilopascal. Nah, di sini T-nya itu kan 143,63 derajat Celcius. Nah, maka T1-nya itu lebih besar dari T-nya. Jadi kita pakai yang superheated vapor, superheated water gitu ya, Bu. Apanya yang besar, Mak? T1-nya lebih besar dari T, Bu. T1-nya lebih besar dari T-nya ya? Iya. Jadi ketika P-nya 400, coba yang lain dibuka appendiknya A5 berarti kan. Ketika P-nya 400, saya off kamera ya. Saya sambil ngasuh nih. Maksudnya lagi di meja makan. Coba dibuka semua, betul nggak? Kalau T1-nya itu berapa nih? 200. P-nya 400 kilopascal, T1-nya berapa? Berapa, Dharma? Mungkin Dharma udah dapet? Ya, unmute Dharma. 250, Ibu. Berapa? Kalau di A5 250,40. 250 T1-nya. Iya. Ya, Yang berarti 250,40 40. ya. Berarti kan dari TT ini lebih besar kan? Iya. Maka T lebih besar dari T1 itu adalah kondisinya adalah superheated. Gitu. Ada yang mau tanya? Penentuannya Miftah, Labib, Lia. Sampai sini paham? Gimana tadi Bu? Bisa tolong diulangi? Oke, mungkin Kamila dibuka, Neng. Tabelnya, Neng. Kan diketahui tekanannya 400 kilopascal dan suhunya 200, ya kan? Kemudian pada tekanan yang sama, suhunya menjadi 250, gitu ya? Iya. Pertanyaannya, kenapa kok bisa pakai tabel A6? Kenapa nggak A4, gitu kan? Kenapa A5, gitu ya? Nah, solusinya seperti itu. Dari soal itu dibandingkan pada kondisinya. Jadi ketika P-nya 400 kilopascal, kamu buka deh tabel apa yang diketahui PA4 kan? Iya. Ya, ditulis T1-nya berapa? Tadi 250,40, ya kan? Nah, kan pada kondisi 2 suhunya naik, tapi tekanannya tetap kan? Iya. Berarti kan suhu-suhu yang ada di soal dibandingkan dengan T1, dia lebih kecil. Betul? Betul. Maka T1-nya lebih besar. Kalau dari grafik, T1-nya lebih besar dari T. Grafik yang condong ke atas tuh. Grafik antara suhu dengan volume jenis. Kenaiknya condongnya condong ke atas kan? Betul tidak? Iya. Makanya dia pakai tabel A6. Karena kondisinya adalah superheated. Sekarang pertanyaannya. Kalau T1-nya itu misalkan 230, berarti apa suhu kondisinya? 230, berarti kondisinya apa kalau yang pertama? Tetap superheated, Bu. Tetap superheated. Untuk kondisi kedua? Kondisi. Yang kedua, ketika T1 230, T2-nya 250, maka kondisinya apa? Sama Bu. Sama, Bu. T1 lebih kecil dari T2, berarti apa? T1 lebih kecil dari apa namanya? Saturated Bu. Compressed liquid. Neng. Tapi kalau T1 sama dengan suhunya, itu adalah mixture.
Paham nggak? Jadi rumus-rumus yang dulu dijelaskan Cantika, ketika T-nya, sebenarnya sih yang harus diingat cuma grafiknya aja, kondisi super high itu di mana, kondisi mixture itu gimana, gitu ya. Yang T1 itu kan yang di mixture, ya kan? Dimana suhunya tidak berubah sama dengan T1. Oke, ini paham nggak ini dulu deh, nanti juga terbiasa. Paham nggak yang ini menentukan tabel yang mana? Alia Orkins? Nur Fadila, Paham, Bu. Lia Fadila, bisa? Karena biasanya ibu kan ngotak-ngatiknya cuma di situ, jadi nggak dikasih tahu kondisinya apa, kalian yang menentukan sendiri. Menentukannya dari mana ya? Baca tabel. Gitu. Citra, Hulwa, paham Hulwa? Oke, kalau Hulwa mungkin mau menjelaskan. Coba gimana kalau Hulwa melihatnya? Kenapa sih pakai tabel A6? Jadi kan di sini kan udah diketahui tekanannya tuh 400 kilopascal. Nah, kalau yang diketahui 400 kilopascal kan ada di tabel A4. Nah, dilihat tabel A4 di tekanan 400 kilopascal itu suhunya berapa? Ternyata suhunya itu 250,40. Jadi lebih besar dari suhu T1 dan T2. Jadi T1-nya itu lebih besar dari T1 dan T2 itu keadaan superheated super. Jadi dipakainya tabel A6. Jadi nanti kalau ada soal T kondisinya tekanan sama, T1-nya 200, misalkan ketika P-nya 400, T-nya itu adalah 230, maka kondisi pertama dia super high heat, betul? Tapi nanti ketika kondisi kedua bukan lagi super high heat. Kita nggak boleh pakai lagi tabel super high heat. Tetapi yang kita pakai ada tadi apa? Apa Nur? Kompresor. Ya, kompresor. Kenapa pakai kompresor? Karena T yang di sini lebih besar dari T1. Ya, sudah, silakan dilanjut. Nanti juga ketemu sih sense-nya, tapi kamu paham logikanya dari mana. Kalau ngitung-ngitung mah gampang ya. Iya, karena udah terbiasa. Lanjut, Nur. Selanjutnya itu ada contoh soal dari kerja batas pada suhunya itu konstan. Sebuah silinder berpiston awalnya mengandung udara sebanyak 0,4 meter kubik pada tekanan 100 kilopascal dan suhunya itu 80 derajat Celcius. Nah, kemudian udaranya dikompresi hingga 0,1 meter kubik dengan cara sedemikian rupa suhu di dalam silinder itu tetap konstan. Kemudian kita tentukan kerja yang dilakukan selama proses ini. Nah, di sini kan sudah diketahui yaitu V1 atau volume itu sama dengan 0,4 meter kubik. Kemudian V2-nya itu 0,1 meter kubik dan tekanan itu 100 kilopascal dan suhunya tetap yaitu 80 derajat Celcius. Nah, kemudian di sini kita pakai rumus PV sama dengan C. C itu konstan. Nah, maka kita pindahkan ruasnya itu jadi P sama dengan CV pangkat min 1. Kemudian kita masukkan ke rumus WB sama dengan integral 12 PdV menjadi WB sama dengan integral 12 CV pangkat min 1 dV. Maka sama dengan C integral 12 dV per V. Nah, sama dengan C ln V, V1, V2. Nah, maka WB sama dengan PV ln V2 per V1. Nah, kemudian kita masukkan nilainya yaitu WB sama dengan 100 kilopascal dikalikan V-nya itu 0,4 meter kubik dan V2-nya 0,1 per 0,4. Maka didapatkan hasilnya itu minus
25,5 kilojoule. Kemudian di sini ada proses politropik. Nah, di mana proses politropik ini proses ekspansi atau kompresi nyata yang berhubungan antara P dan V. Nah, maka PV pangkat N sama dengan C, di mana C-nya itu konstan. Kemudian kita dapatkan kerjanya, yaitu dirumuskan sebagai WB sama dengan integral 12 PdV sama dengan C integral 12 dV per Vn. Maka WB sama dengan C V2 pangkat N plus 1 minus N plus 1 dikurang V1 minus N plus 1. Kemudian WB sama dengan P2 dikalikan V2 pangkat N dikalikan V2 pangkat minus N plus 1 dikurang V1 dikali V1 pangkat N dikali V1 pangkat minus N plus 1 per minus N plus 1. Nah, maka kerja batasnya itu sama dengan P2 dikali V2 dikurang P1 dikali V1 per 1 minus N. Nah, kemudian proses politropik untuk gas ideal itu PV sama dengan MRT. Nah, maka proses ini dapat dituliskan sebagai WB sama dengan MR dikali T2 dikurang T1 per 1 minus N. Nah, di sini untuk N yang tidak sama dengan 1 dengan satuan kilojoule. Nah, kalau N-nya itu sama dengan 1, nah, kerja batasnya itu menjadi WB sama dengan integral 12 PdV sama dengan C integral 12 dV per Vn sama dengan PV ln V2 per V1. Nah, kita lanjut kemarin yang kesetimbangan konservasi. Bentar Neng Kamila. Ada yang mau nanya lagi terkait soal yang tadi? Puput, Nikmah, Livia, cukup soal yang tadi? Coba Neng. Mau tanyain lagi? Oh, yang ini nggak pakai tabel ya, gitu ya? Tadi pakai, ya. Nur Firda, ini kelas mana Nur Firda? Widya Marlinda. Nah, yang ini terkait ini, ada yang mau tanya? Cukup? Mungkin ke soalnya dulu Nur Kamila. Lihat, ini suhunya konstan, ya kan? Tadi yang umumnya suhu konstan itu, coba yang tadi yang gambar 3 ya, Nur. Gas ideal. Oh, yang tadi penurunan rumusnya Nur tuh. Nah, ini rumus awalnya adalah WB sama dengan integral dari 1 ke 2 PdV. Intinya kan itu ya. Ini mah penurunannya gitu ya, di mana MRT 0-nya itu konstanta dikeluarkan. Sehingga tinggal seper V dV diintegralkan, hasilnya ln V2 per V1. Nah, kalau di soal, coba Neng. Soal. Nah,
Nah, kalau soal V1 V2-nya udah dapet, P-nya juga udah dapet, gitu ya. Suhunya udah dapet, padahal tinggal nurunin aja, tinggal dimasukin saja, gitu ya. Tapi pemahamannya di sini dijelaskan kenapa muncul C, gitu ya. Dari penyelesaian yang atas nih, PV sama dengan konstanta. Ketika diketahuinya P-nya saja, maka konstanta P-1 sebenarnya konstanta tadi ya, maksudnya M dikalikan R dikalikan dengan T0 gitu ya. Betul tidak? Ya, Bu. Kan bisa pakai rumus itu atau bisa pakai rumus yang P V ln V2 per V1 gitu ya. Paham ya? Bisa? Bisa ya? Syari, Syed Ahmad, Salma. Bisa? Ini Bu. kayaknya mau pada UT, Insya Allah. mau pada UAS kali ya? Ini Pada harus dibahas lagi, Bu. Belum. Hah? Kenapa, Mat? Ini mungkin harus dipelajari lebih dalam lagi, Bu, nanti sendiri. Soalnya kalau sekilas aja nggak begitu masuk gitu. Oke, tapi paham kan alurnya dari mana? Insya Allah. Oke, Helga. Bu, saya izin nanya. Ya, boleh. Siapa tuh? Saya tuh. Bintang, Bu, Dharma Bintang. Ya, silakan Bintang. Kan di sini P-nya udah ada ya, Bu. Kenapa nggak pakai rumus yang awal ya, Bu? Nggak pakai. Boleh aja, coba aja pakai. Boleh nggak? Sama nggak? Nah, belum ngitung ya, Bu. Boleh aja, Dharma. Yang sana juga pasti hasilnya akan sama dengan ini. M-nya ada nggak? Nggak ada kan? Nah, M-nya ada nggak? Tinggal cari tabel. T0-nya nggak ada. Berarti kan kita nggak bisa pakai itu ketika M-nya nggak ada. Gitu. Paham nggak? Ini adalah contoh lain di mana tidak semua kan yang namanya soal kan kalau anak siswa SMA maunya sama latihannya. Kan kalau kuliah enggak kan? Jadi gini caranya, C-nya itu tadi kita simbolkan P dikalikan PV, maka rumusnya P dikalikan volume ln V2 per V1 gitu kan. Nah, kalau misalkan yang diketahuinya P1 dan P2 tidak diketahuinya V2 per V1, kan kita punya persamaan apa di situ? Gay-Lussac di mana? V2 per V1 sama dengan P1 per P2. Maka ln ini diganti kan? Itu yang harus dipahami. Jadi ketika soalnya beda, mentok. Kan enggak. Kalau kita tahu WB sama dengan integral dari 1 ke 2 P dV. Udah. P-nya apa? Masukkan. Gitu kan. P-nya kan banyak. Bisa PVNRT, bisa PVMRT, gitu kan. Paham ya? Intinya mah satu, pengintegralannya kalau kalian paham ya paham. Gitu. Nggak akan terkecoh dengan soal. Pada intinya itu. Oke? Ya, ada lagi? Udah ya? Sok, silakan Nur Kamilah, lanjutkan. Selanjutnya itu hukum konservasi massa untuk sistem terbuka. Nah, kemarin kan sudah dijelaskan bahwa rumusnya itu total massa yang masuk pada sistem terbuka dikurang total massa yang keluar pada sistem terbuka sama dengan perubahan bersih total massa dalam sistem terbuka, atau sigma M masuk dikurang sigma M keluar sama dengan delta M sistem terbuka dengan satuan kilojoule. Nah, kemudian jika kita pakai dengan laju rumus laju persatuan waktu itu, maka M dot masuk dikurang M dot keluar sama dengan M sistem terbuka per DT dengan satuan kilogram per sekon. Kemudian pada konservasi massa energi pada sistem tertutup ini,
energi fluidnya itu mengalir persatuan massa. Nah, maka rumusnya itu theta sama dengan H plus energi kinetik plus energi potensial, maka sama dengan H V2 per 2 ditambah GZ. Nah, GZ-nya itu Z-nya itu di sini itu perbedaan ketinggian. Kemudian hubungan keseimbangan energi untuk sistem aliran tetap ini atau steady flow, dia pertama kali muncul itu di tahun 1859 di buku Termodinamika Jerman yang dituliskan oleh Gustav Donner. Nah, hubungan keseimbangan energi dalam kasus ini atau steady flow aliran tetap yang umum, maka persamaannya itu Q dot min W dot sama dengan sigma out M dot dikalikan H plus V2 per 2 plus GZ dikurang sigma in atau sigma masuk M dot dikalikan H plus V2 per 2 plus GZ. Nah, kemudian untuk aliran yang tunggalnya itu persamaan keseimbangan energinya ini menjadi M dot dikali H2 min ini maaf ya salah H2 min H1 plus V2 pangkat 2 min V1 pangkat 2 per 2 ditambah G dikalikan Z2 min Z1. Nah, ini didapatkan dari delta H. Nah, delta H ini itu kan H2 min H1. Nah, kemudian delta EK-nya sama dengan V2 pangkat 2 min V1 pangkat 2 per 2. Nah, kemudian untuk delta energi potensialnya itu G dikalikan Z2 min Z1. Nah, di mana Q dot-nya ini itu laju perpindahan panas antara volume dan sekelilingnya. Nah, kemudian untuk W dot-nya itu adalah dayanya. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Bisa dikembalikan lagi ke Bu Fathia. Oke, Nur. Kesimpulannya apa, Nur, yang terakhir? Ada hukum konservasi energi, ada hukum konservasi massa, gitu aja ya. Dan rumusnya itu berbeda, itu aja lah. Oke, lanjut ke satu lagi, ini udah jam 8.13. Tentang panas jenis. Ada 3 cara untuk menentukan panas jenis, itu ya. Udah ada yang baca belum? Peluang udah baca? Cara-caranya apa aja? Belum, Bu. Cantik. Oh iya. Ya, silakan untuk Nida. Apa? Tutup. Oh iya. Ibu maaf, saya belum Keluar, Bu. jadi co-host, Bu. Iya, acak-acak. Udah Nida? Saya udah jadi co-host belum? Belum, Bu. Belum jadi co-host. Ya, bentar. Ini lebih ini lagi Nida, mungkin diajak refreshing dulu, pagi-pagi udah dikasih rumus. Ada bengap semua mukanya. Pada begadang kayaknya. Itu larpak, paling larpak. Tuh pada ngantuk semua, lihat ya, Nabila, Alisa, matanya udah 2 watt. Ramadita juga tuh.
Fahmi doang tuh cengenges. Dia mah duduk aja kayaknya nempel tuh sama bangkunya kemana-mana, dibawa-bawa deh. Oke, silakan gerak-gerakan dulu tubuhnya. Sok Nida, enggak. Silakan coba dibikin apa dulu Manida. Ibu maaf Bu, boleh izin keluar, ada matkul lain. Apa lain? Oh iya, silakan Nur. Terima kasih. Silakan Nur. Oke. Sudah terlihat belum untuk ini PPT-nya? Sudah Kak. Oke. Sudah, Kak. Silakan gerakin dulu badannya. Mungkin tadi shock ngeliatin tak rumus-rumus. Biar fresh lagi. Oke, kita langsung mulai aja ya. Tadi kayak Bu Fat bilang, tadi ada apa? Untuk menentukan jenis panas itu, panas jenis ini ada 3 cara ya teman-teman. Nah, di sini ada 3 cara ya. Yang pertama ini kita bisa menggunakan yang namanya persamaan polinomial. Nah, untuk persamaan polinomial itu digunakan saat tekanan gas ideal itu rendah, yang mana tabel yang dipakai itu merupakan tabel A2C. Lalu ada cara kedua yaitu menggunakan tabulasi atau tabel. Jadi untuk mencari data U sama H-nya itu kita cukup melihat dari tabel A17 sampai A25. Nah, untuk A17 sampai A25 ini kita melihat nih kira-kira apa sih jenis dari gasnya ini. Lalu yang ketiga ini ada panas jenis rata-rata, yang dimana pada panas jenis rata-rata ini menggunakan tabel A2B. Oke, next kita masuk ke persamaan polinomial ya, yang cara paling pertama. Yang dimana kita tahu kan yang gas nyata itu mendekati perilaku gas ideal pada tekanan rendah, sehingga Cp dan Cv ini bergantung pada suhu. Panas jenis untuk gas ideal tekanan rendah disebut panas jenis gas ideal atau panas jenis tekanan 0. Nah, untuk notasinya itu Cp 0 dan Cv 0. Untuk link nearpotnya nggak ada, jadi langsung aja kayak gini. Terus ada juga nih persamaan polinomialnya, yaitu Cp sama dengan A plus BT Cf plus Ct kuadrat plus jenis gas ideal berdasarkan pengukuran langsung atau perhitungan dari perilaku molekul secara statistik. Nah, untuk polinomial tingkat 3 ini terdapat pada tabel A2C untuk beberapa gas. Metode ini tidak disukai untuk perhitungan manual, tetapi untuk penggunaan secara komputer lebih disukai karena lebih akurat. Oh ya, teman-teman yang punya bukunya Bu Fat bisa membuka halaman 202. Oke, selanjutnya ada cara yang kedua, yaitu menggunakan tabulasi atau tabel. Nah, ini tuh merupakan tabel yang paling mudah nih teman-teman. Jadi untuk nilai U dan H-nya ini atau energi dalam dan entalpinya ini kita cuma tinggal ngelihat ke tabelnya. Kita lihat dulu nih jenis gasnya ini dia termasuk apa. Kalau misalnya gas idealnya ini termasuk ke udara, maka dia pakai tabel A17. Pakai A17. Lalu untuk gas ideal yang nitrogen ini kita bisa pakai tabel 18. Lalu untuk oksigen kita bisa pakai tabel 19. Lalu untuk karbon dioksida kita bisa pakai tabel 20. Lalu ada karbon monoksida kita bisa pakai tabel 21. Lalu ada hidrogen kita bisa pakai tabel 22. Lalu untuk uap air kita bisa lihat tabel 23 dan tabel 24. Untuk oksigen monoatomik dan alkohol kita bisa pakai tabel 25. Nah, untuk tabulasi data untuk U dan H sebagai fungsi dari T dapat melalui integrasi dari persamaan berikutnya, teman-teman. Jadi, untuk perubahan dari energi dalam ini bisa pakai persamaan ini untuk tabulasi datanya. Nah, keadaan satu ini merupakan keadaan acuan. Kalau kita lihat dari tabel, yang 0 Kelvin ini dijadikan sebagai acuan. Selanjutnya di sini ada panas jenis rata-rata nih. Ada yang ini tuh metode paling sederhana dan disukai jika tabel tidak tersedia. Nah, untuk persamaannya itu U2 dikurangi U1 sama dengan Cv rata-rata pada suhu dengan satuannya kilojoule per kilogram. Lalu
untuk perubahan entalpinya itu H2 min H1 sama dengan CP rata-rata pada suhu rata-ratanya dengan satuannya kilojoule per kilogram. Nah, jadi teman-teman di sini untuk kita tahu nih CP rata-ratanya itu kita dicari dulu nih ke tabel A2B. Nah, tapi kita harus meratakan, jadi kita harus nyari dulu nih suhu rata-ratanya berapa. Kalau misalnya kita udah tahu nih suhu rata-ratanya berapa, kita bisa tahu nih CP rata-ratanya berapa. Kira-kira suara saya terdengar jelas nggak? Terdengar, Kak. Oke. Nah, di sini nih yang dari penjelasan dari 3 cara tadi ada nih kesimpulannya. Untuk menentukan perubahan energi dalam dan entalpi gas ideal terdapat 3 cara, yaitu yang pertama menggunakan data tabel U dan H, yaitu yang dipakai itu tabel A17 sampai A25, ini tergantung dengan jenis gas idealnya. Lalu ada persamaannya, yaitu delta U sama dengan U2 pada suhu keadaan kedua, lalu dikurangi U1 pada suhu keadaan pertama. Sama juga nih sama delta H-nya juga, jadi H2 pada suhu keadaan kedua dikurangi H1 pada suhu keadaan pertama. Lalu ada juga menggunakan hubungan CP dan CV sebagai fungsi suhu dan melakukan proses integral. Nah, yang ini tuh menggunakan tabel yang A2C gitu kan. Setelah kita tahu nanti kita bisa masukin ke persamaan ini. Lalu ada C yang dimana yang cara ketiga ini dia menggunakan panas jenis rata-rata, yaitu menggunakan tabel A2B. Jadi nanti yang tadi yang CAVG ini yang kita lihat dari suhu rata-ratanya. Jadi kita langsung masuk ya ke contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal di mana pada suhu 30 Kelvin dan tekanan 200 kilopascal dipanaskan pada tekanan konstan menjadi suhu 600 Kelvin. Tentukan perubahan energi dalam persatuan massa dari udara. Menggunakan yang pertama ini kita disuruh menggunakan untuk mencari perubahan energinya ini menggunakan data dari tabel STEM atau tabel sifat yang ada di tabel periodik. Lalu selanjutnya kita menggunakan persamaan polinomial dan kita juga disuruh menghitung berapa errornya. Yang ketiga kita disuruh menggunakan nilai panas jenis rata-rata dan berapa juga errornya. Kita bisa ketahui ya teman-teman, di sini T1-nya itu 300 Kelvin. Dan untuk suhu keadaan keduanya itu 600 Kelvin dengan tekanannya konstan, jadi P1 sama dengan P2 sama dengan 200 kPa. Lalu yang ditanyakan itu delta U, yang dimana merupakan perubahan energinya yang ditanyain. Oke, untuk penyelesaiannya di sini tadi kan kita diminta untuk mencari delta U menggunakan data tabel atau sifat. Ini teman-teman bisa melihat tabel A17 ya, teman-teman bisa buka dulu untuk tabel 17. Nah, kenapa sih di sini pakai tabel 17 kayak tadi yang udah jelasin ya, bahwa kan di soalnya ini karena dia tuh persatuan massa dari udara, maka dia tuh karena ditanyanya itu persatuan dari udara, maka dia memakai tabel dari A17. Nah, teman-teman di A17 ini, teman-teman lihat nih U1 pada suhu 300 Kelvin kan sebesar 214,7 kJ per kilogram. Lalu untuk U2 pada suhu 600 Kelvin itu sebesar 434,78 kJ per kilogram. Selanjutnya kita masukin nih ke rumus yang ini. Setelah kita ketahui tadi, kita substitusi yang tadi kita ketahui, lalu kita operasikan sehingga didapatkan hasil sebesar 220,71 kJ per kilogram. Kira-kira di sini ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Atau misalnya yang bingung? Kok pada diem? Apa udah pada ngerti semua? Amin, insya Allah, Kak. Amin. Ayo, semuanya pada bangun ya Allah. Insya Allah. Bismillah. Jadi lihat di tabel aja 17 gitu.
tinggal ngeliatin aja yang kira-kira ditanyainnya gas idealnya apa sih. Kalau misalnya udara berarti pakai A17, kalau misalnya yang ditanyainnya nitrogen berarti pakai tabel 18. Oke, selanjutnya di sini kan kita disuruh menggunakan persamaan polinomial. Ada berapa errornya? Di sini CP terhadap fungsi T dari udara diberikan tabel A2C dalam bentuk polinomial tingkat ketiga yang dinyatakan sebagai berikut. Jadi ini persamaannya yang dimana CP terhadap fungsi T ini sama dengan CP terhadap fungsi T ini sama dengan CP fungsi T plus RU. Lalu RU itu ini apa sih? RU ini merupakan konstanta gas universal. Nah, selanjutnya ini, teman-teman tahu kan tadi yang dari polinomial ini kan kita tahu ya buat CP-nya itu sama dengan A plus BT plus CT kuadrat plus DT pangkat 3. Nah, nanti itu teman-teman pertamanya itu dipindah ruas dulu karena yang dicarikan CV-nya terhadap T ini. Terhadap fungsi T-nya ini. Nah, setelah itu teman-teman masukin yang CV ini, lalu dapat nih persamaan di mana CV terhadap fungsi T ini sama dengan A min RU plus BT plus CT kuadrat plus DT pangkat 3, yang dimana nilai A, B, C, dan D ini didapatkan dari tabel A2C. Teman-teman bisa buka tabelnya untuk A2C, di mana kita dapat nih nilai A-nya itu sebesar 28,11, lalu B 0,1967 dikali 10 pangkat min 2, lalu untuk C-nya itu 0,4802 dikali 10 pangkat min 5, lalu untuk D-nya itu minus 1,966 dikalikan 10 min 5. Mungkin tadi teman-teman masih bingung ya kenapa kita harus nyari CV-nya dulu gitu kan, kenapa kita harus nyari persamaan CV-nya dulu. Nah, itu teman-teman karena untuk perubahan energi dalamnya itu pada polinomial itu kan rumusnya ini. Jadi kan tadi karena kita udah tahu kita udah dapetin persamaan CV-nya terhadap fungsi T ini, maka tinggal kita substitusi masukin ke persamaan ini. Sehingga didapatkan persamaan AT2 minus RU T pada suhu kedua plus setengah BT kuadrat plus sepertiga CT kuadrat pangkat 3 plus seperempat BT pangkat 4 dikurangi AT1 dikurangi AT1 dikurangi RU T1 plus setengah BT kuadrat plus 1/3 CT pangkat 3 plus seperempat DT pangkat 4. Ini jadi yang ini kan ada keadaan pada keadaan kedua dan keadaan pertama. Ini untuk keadaan keduanya, ini untuk keadaan pertamanya. Nah, setelah itu kita masukin yang tadi nilai A, B, C, D, terus ada nilai RU-nya juga. Setelah itu kita operasikan, sehingga didapatkan hasil 6.447 kJ per kilomol. Nah, karena tadi itu yang ditanyainnya itu merupakan persatuan massa dari udara, maka delta U-nya itu sama dengan delta U yang tadi yang udah kita dapat ini per M massa molar dari udara, yaitu sebesar 28,97 kg per kilogram kali kilomol. Lalu kita operasikan nih, habis itu kan ini sama ya, jadi kita coret sehingga kita didapatkan hasil 222,54 Joule per kilomol. Nah, kan tadi kita ditanyain ya persen errornya berapa. Nah, untuk persen errornya ini, kita menggunakan rumus delta U tabel dikurangi delta U hasil dikalikan 100% per delta U tabel. Ini pasti teman-teman bingung ya, untuk delta U tabel ini dapat dari mana? Nah, ini tuh didapat dari tabel 17. Jadi nanti nilai U yang pada suhu 600 Kelvin ini dikurangi dengan
U pada suhu 300 Kelvin. Sehingga didapatkan hasil untuk data U tabelnya itu 220,71. Terus dikurangi dengan delta U hasil yang tadi kita hitung sebesar 222,54 per delta U tabel dikalikan dengan 100. Sehingga didapatkan hasil persenan erroring itu sebesar 0,829% atau sama dengan 0,8%. Nah, ada juga nih cara yang terakhir, yaitu tadi kita disuruh menggunakan nilai rata-rata nilai panas jenis rata-rata dan berapa juga errornya juga. Nah, ini rumusnya ya teman-teman, delta U sama dengan CV AVG dikalikan dengan T2 dikurangi T1. Nah, kita bisa nih ngelihat di tabel A2B. Seperti yang tadi dijelasin ya teman-teman, buat kita nyari tahu nih CV AVG-nya itu kita harus tahu nih suhu rata-ratanya, sehingga kita pakai rumus T rata-rata sama dengan T1 plus T2 dibagi 2 sehingga didapatkan hasil 450 Kelvin. Nah teman-teman jadi bisa melihat CAVG-nya pada suhu 450 Kelvin yaitu sebesar 0,733 kJ per kilogram Kelvin. Lalu kita operasikan yang CAVG ini dikalikan dengan T2 dikurangi T1, lalu didapatkan kan 300, jika dikurangi, lalu kita kali dengan 0,733 kJ per kilogram sama dengan 219,9 kJ per kilogram. Adapun persenan errornya masih sama ya, yang ini tuh masih pakai yang U yang ada di tabel A17. Lalu kita menguranginya dengan delta U yang tadi kita udah dapat, lalu per 220,71 dikalikan 100%, sehingga didapatkan hasil sebesar 0,367% atau sama dengan 0,4%. Kira-kira masih ada yang mau ditanyain nggak teman-teman di contoh soal ini? Kok hasilnya bisa beda-beda ya? Beda-beda gimana? Kayak yang cara pertama, cara kedua, cara ketiga gitu, beda-beda gitu. Iya Hasil beda-beda. tahunnya. Iya beda-beda karena kan tabel yang dipakainya juga beda-beda juga. Terus kalau misalkan kayak kita lagi ujian atau lagi ngerjain soal itu, bagusnya pakai yang mana gitu? Sesuai dengan soalnya. Jadi kalau misalnya soalnya yang ditanyainnya itu pasti sesuai dengan soalnya. Misalnya kayak ini kan, kayak soalnya misalnya di sini kita nyuruh data tabel. Tadi kan udah tuh dikasih tahu kalau cara yang paling pertama kalau misalnya pakai tabel kita harus buka tabel A17 sampai A25. Kita ngeliat dari soalnya dulu nih kira-kira apa sih yang ditanyain gas idealnya. Lalu misalnya yang ditanyain yang persamaan polinomialnya. Berarti kita buka nih tabel polinomial itu tabel A2C. Untuk yang nilai pasti rata-rata kan tadi juga ditentukan tabelnya A2B. Jadi sesuai dengan soalnya. Yang lain? Ini kita mau cari energi Apakah dalam. sudah jelas? Betul? Mencari energi dalam, kan kalau di tabel udah ada pastinya. Kemudian pakai persamaan polinomial. Kemudian yang ketiga mencari nilai menggunakan nilai panas jenis rata-rata. Nah, panas jenis rata-rata juga ada di tabel ya. Panas jenis setiap zatnya juga pada suhunya. Gitu ya. Kemudian yang A, coba dilihat. Kalau dari tabel berarti kan gampang ya, tinggal buka tabel. Buka nih ya. Tinggal dapat energi dalamnya 220,71. Kemudian pakai persamaan yang B, pakai polinomial. Nah, kita punya persamaan yang udah ada di tabel juga, itu adalah CP, di mana CP A plus B, T ditambah C T kuadrat ditambah DT pangkat 3. Nah, energi dalam hubungannya sama apa? Sama CP apa sama CV gitu kan? Kalau CP biasanya itu entalpi. Kalau CV itu pakainya energi dalam. Makanya untuk persamaan yang udah
tetap CP, kita harus cari CV. Caranya kan dibolak-balik tuh. CP sama dengan CV ditambah RU. Kalau mencari CV sama dengan CP dikurang RU. Sehingga CV sama dengan A min RU gitu ya, ditambah BT ditambah CT pangkat 2 ditambah DT pangkat 3. Nah, nilainya dari mana ini? Nah, tadi kan ada A, ada B, ada C, ada D gitu ya. Nah, itu ada semua di tabel kan. Iya enggak? Ini apa sih zatnya? Coba dilihat dulu. Tadi saya belum baca. Zatnya apa? Udara, Bu. Oke, berarti ambil A, B, C-nya udara gitu ya. Kemudian yang dapatlah tuh A-nya dimasukkan, RU-nya juga dimasukkan ya. Tapi kan diintegralkan dulu gitu kan. Namanya integral kan kalian udah tahu. Diintegralkan terhadap DT, maka A akan muncul T, maka RU akan muncul T ditambah setengah ya, gitulah bererot gitu ya. T1 dan T2 gitu ya. Itu mah udah tahu lah ya. Kemudian sudah itu dapatlah U-nya sama dengan 644 kilojoule per kilomol. Ingat itu masih kilomol gitu ya. Kemudian diapain lagi? Diubah, Bu. Ya, silakan. Coba diubah. Nah, diubah jadi 222,54. Yang tadinya yang awal pakai tabel adalah 200 berapa? Yang A. Yang A berapa? 220. Nah, kita cari errornya gitu kan? Iya, Bu. Kan itu kalau secara tabel sudah pastinya udah diteliti ya. Makanya kita cari errornya. Errornya hanya 0,8. Ini masih memenuhi perhitungan ini. Gitu loh maksudnya. Jadi nggak cuma cara dari tabel saja. Gitu. Tetapi kan kita nggak bisa mencari error kalau kondisi sebenarnya nggak ada gitu kan. Kondisi sebenarnya dari delta U tabel 220,71. Paham? Kemudian pakai C, pakai rata-rata yang udah ada dalam tabel pada A2C kalau nggak salah. Lanjut ke C, Neng. Rata-rata Nida. Oh, ya. Terima kasih, cantik. Nah, kita cari ya CP average-nya gitu kan, di mana suhunya itu dibagi 2 dulu, dijumlahkan dibagi 2, 450. Pada kondisi itu kan kita sudah tahu delta U itu hubungannya dengan CV kan, bukan CP. Maka rumusnya seperti itu. Maka delta U sama dengan 0,733 itu pada kondisi T rata-rata gitu ya. T1-nya 300, T2-nya 600 dibagi 2, rata-ratanya 450 dan itu yang kita cari di tabel gitu ya. Kemudian dihasilkan 219,9. Errornya juga bisa kita cari kan karena U tabelnya juga ada gitu. Nah, ternyata ini 0,4. Mana yang lebih besar kan gitu. Itu aja sih pada intinya. Iya, minum. Ini Bunda minum. Ke sini ada yang mau tanya? Bisa ya? Yang campuran itu lain, Ibu. Oh, dia cuma satu-satu gitu ya? Sama penukar panas ya, satu ya? Yang Khofifah Az-Zahra itu TKG, Bu. Oh, iya. Terakhir udah nggak apa-apa, TKG tambahan aja. Iya. Biar nanti kalau nulis skripsi lumayan. Oke. Baik, kita akan membahas tentang nozzle dan diffuser ya kan. Mungkin kalau di bukunya itu di buku pada bab berapa di situ? Buku pada bab 9 ya. Karena semua 9 ya. Sebenarnya ini masuknya terhadap Kak Nur. Iya, cantik. Terima kasih ya. Bunda ngajar dulu ya. Nah, di situ ada alat-alat yang akan kita pelajari. Kalau yang sebelum-sebelumnya tidak paham membaca tabel dan juga penerapan dari hukum konservasi energi serta konservasi massa, mungkin ya lumayan keteteran ya, harus memahaminya. Memang di sini berkesinambungan gitu ya. Karena memang pada intinya bisa membaca tabel dan memahami permasalahan itu adalah kesuksesan ketika nanti termo 2 juga gitu ya. Nah, di nozzle dan diffuser ini yang akan dijelaskan oleh Kak Zid nih terkait bagaimana sih kita bisa mencari kecepatannya, bisa mencari tekanannya gitu ya dari tiap-tiap alat. Oke, dilihatin aja dulu nozzle seperti apa nih kerumusnya.
Nah, nanti ini dijelasin gampang lah ya. Nozzle itu biasanya ditemukan pada pom bensin gitu ya. Nozzle gitu kan keluarannya kecil. Mantap, mantap. Kemudian lanjut, fungsinya pun berbeda antara nozzle dengan diffuser gitu ya. Nanti kalian pahami dulu. Nah, di sini lihat ada M dot. Nanti saya beri rekamannya juga sih yang sebelumnya karena kan memang Azid nih sudah menjelaskan ini ke Ibu pada hari Kamis ya. Kalau memang mau lebih paham lagi ya boleh. Tapi nanti ketika Ibu udah upload di YouTube nggak ada yang nonton gitu ya. Jadi tetap aja ketika mana link-nya ya nggak ditonton. Dan itu kelihatan sama Ibu. Jadi baru 2 orang lah yang lihat itu ya. Jadi manfaatkan itu sebenarnya. Kemudian lanjut. Tapi kenapa kok bisa sih sampai rumusnya V2 sama dengan akar 2H1 ditambah H2 ditambah V1 kuadrat itu ya. Kemudian lagi. Nah ini untuk soalnya mencari laju aliran massa dari diffuser. Tadi kan diffuser fungsinya apa kita sudah lihat. Kemudian dipahami juga udara pada suhu 80, pada tekanan 80 memasuki diffuser sebuah Z engine dengan kecepatan 200. Kemudian diketahui luas inletnya 0,4. Hitunglah laju aliran massanya gitu ya. Kemudian suhunya. Lanjut, Neng. Berarti kalau laju aliran massanya gitu ya. Nah, ini adalah asumsi-asumsinya. Lanjut aja. Nanti biarkan dijelaskan. Oke. Nah, mencari asumsinya berarti kan kita mencari laju aliran massa. Sudah dijelaskan juga kan laju aliran massa itu apa. Nah, untuk mencari laju aliran massa dengan yang diketahui hanya suhu dan tekanan, maka kita pakai rumus ideal gitu ya. P1 sama dengan RT1 per P1. Hasilnya 1,015. Kemudian kita mencari laju aliran massanya. Laju aliran massa kan rumusnya banyak tuh. Kita ambil aja yang memang sudah diketahui. 1 per volume jenis 1 dikalikan volume 1 dikalikan luasnya berapa. Gitu ya. Kemudian kita mencari suhu. Lanjut, Neng. Nah, mencari suhu gitu ya. Mencari suhunya. Tetapi dengan persamaan yang dipunya untuk diffuser. Kita kan sudah punya tuh. M dot berarti apa, Neng? M dot berarti laju massa ya. Pokoknya kalau ada dot itu laju kayak debit gitu ya, persatuan waktu. Maka karena hukum konservasi massa, laju aliran massanya itu sama antara masuk dan yang keluar. Maka yang tersisa adalah yang di dalam kurung itu. Nah, pertanyaannya kan tadi suhu gitu ya. Kalau kita mau cari suhu pasti harus punya tabel. Nah, gitu kan? Nah, kita carilah. Berarti kita harus cari H2 kan? Karena H1-nya juga udah ada suhunya. Maka yang dicari adalah H2. Nah, H1-nya kok bisa sih pakai tabel A17 gitu kan? Kok nggak pakai tabel A6? Betul tidak? Itu kan yang jadi pikiran. Nah, nanti dijelaskan juga oleh Kak Zidni. Lanjut. Dia udah diganti belum, Neng? Ada interpolasinya. Oh, dia belum ganti ya? Loh, kok langsung ke sini? Belum, Neng. Halo? Coba balik lagi. Kita. Nah, sebelumnya. Dia kan kemarin disuruh nambahin. Di mana nanti interpolasinya. Oh, dia belum ditambahin ya. Lanjut, Neng. Suruh ditambahin itunya. Kenapa T-nya ini bisa 303K itu kan kemarin di interpolasi. Nah, nanti kalian akan lihat, pakai interpolasi, keren gitu ya. Lanjut. Ini mas sekilas aja ya. Kemudian untuk katup cekik, apa tujuannya? Lanjut. Kemudian, lanjut aja ke persamaan. Nanti juga dijelaskan kenapa nanti hasilnya H1 sama dengan H2. Kita sudah tahu entalpi itu adalah energi dalam ditambah dengan kerja batas. Maka U1 ditambah P1 ini bukan theta ya. Ini juga belum diganti nih dia. Volume atau volume jenis ya.
bukan theta. Theta kan biasanya suhu ya. Oke, lanjut. Nah, nanti di soal pun dia belum diganti nih, kita kasih tahu ya. Nah, ada contoh soal juga kayak gini. Nah, kalau kayak gini enak dong. Kenapa enaknya? Udah dikasih tahu nih. Kondisinya super high heat, kemudian kondisi awalnya saturated liquid. Kalau ini enak gitu ya, sudah dikasih tahu gitu. Nah, kita mau cari nih kualitas uapnya. Berarti kalau kualitas uap apa? Yang ada di mixture kualitas uap apa? Halo? X kualitas uap apa? X kan kualitas uap kan? Ya. Udah kebayang belum? Ya, Dharma. Siti Tulfatul. Halo? Halo, kedengeran nggak? Kedengeran, Bu. Oke. Maka yang kita cari, ya ini Cantik ada di sini. Ya, ikutan. Ya. Nih anaknya juga, anak ibu lagi rempong banget hari ini, kurang tidur nih. Dia tidur malam sama pagi. Oke, lanjut, Neng. Nenen. Oke, nah kalau ini enak, kondisinya sudah diketahui. Maka ketika saturated liquid, tabel mana yang mau akan kita lihat? Ketika super high liquid, tabel mana yang akan kita lihat, gitu ya? Ini sebenarnya lebih gampang. Lanjut. Kakak Nenen. Udah, jangan nih gitu. Kakak Nenen. Kakak Nenen gitu. Enggak, dia udah tidur. Oke, baik. Sampai sini mungkin biar gambaran saja, Fahmi dan yang lain. Maaf ya, saya off kamera hari ini. Terkait memang lagi di meja makan, dedenya nggak boleh saya di meja kerja. Ini tidak. Sampai sini, ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Cukup ya? Oke, cukup. Agita mungkin difoto dulu, dibantu oleh Fahmi. Tidak. Silakan Fahmi. Ya Ibu. Semuanya ya siap untuk lab pertama nih. Pasangkan gaya terbaik masing-masing. Mantap Bang Bintang. 1, 2, 3. Screen-nya kali ditutup dulu, Mi. Apa kita? Ya Buat boleh laporan. biar kelihatan semua. Ya. Fahmi, Ibu mau tanya laporan tetap ke Fahmi kan nama Fahmi? Iya Ibu.